Nabi Isa sama Yesus itu satu pribadi yang Satu sama? pribadi, kalau kami meyakini itu satu pribadi. Karena kalau saya hadir di berbagai misa, saya merasakan kehadiran Tuhan ya di dalam diri saya. Misalnya pendetanya itu sedang, atau romonya itu sedang berkhotbah tentang hal-hal yang menyedihkan, saya tuh menangis. Jadi nggak mesti semua orang harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Jadi buat saya, mari kita saling menghargai aja Luar satu biasa. sama lain. Nggak mesti. Kenapa sih orang harus rebut-rebutan penganut agama? Aduh, masuk sini, masuk sini. Memangnya cuma kamu yang punya pintu sorga gitu ya? Iman kita itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah itu disebut dengan berbagai nama ya. Karena saya yakin Tuhan itu hanya satu. Berarti Tuhanku dan Tuhannya orang yang lain atau agama lain itu sama dong. Karena Tuhan, saya percaya cuma ada satu Tuhan. Muncul orang-orang liberal, pemahaman tadi pluralisme, semua agama benar. Timbul dalam pertanyaan kita, kenapa mereka bisa berpemikiran demikian? Kita tidak pernah dengar dari bapak kita, nenek moyang kita, tahu-tahu muncul zaman sekarang orang yang mengatakan semua agama masuk surga, semua agama benar. Apa sih syubhat-syubhat yang ada dalam kepala mereka? Apa sih kerancuan pemikiran, filsafat apa yang ada dalam kepala mereka sehingga akhirnya mengeluarkan produk-produk seperti ini yang aneh-aneh, fatwa-fatwa yang nyeleneh, seakan-akan agama itu hanya mainan, mau ngomong apa saja terserah mereka, bebas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Musda menyampaikan bahwa Nabi Isa dan Yesus adalah satu pribadi yang sama. Ia berbagi pengalaman spiritual saat mengikuti misa, di mana ia merasakan kehadiran Tuhan. Menurutnya Tuhan itu satu, meskipun disebut dengan nama yang berbeda oleh berbagai agama. Ia juga mengingatkan bahwa tidak perlu ada persaingan atau perebutan dalam urusan agama, karena pada akhirnya iman setiap orang adalah kepada Tuhan yang sama. Untuk menjawab syubhat pemikiran liberal, kita simak penjelasan Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah. Simak sampai selesai. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Muncul orang-orang liberal, pemahaman tadi pluralisme, semua agama benar. Timbul dalam pertanyaan kita, kenapa mereka bisa berpemikiran demikian? Kita tidak pernah dengar dari bapak kita, nenek moyang kita, tahu-tahu muncul zaman sekarang orang yang mengatakan semua agama masuk surga, semua agama benar. Apa sih syubhat-syubhat yang ada dalam kepala mereka? Apa sih kerancuan pemikiran, filsafat apa yang ada dalam kepala mereka sehingga akhirnya mengeluarkan produk-produk seperti ini yang aneh-aneh, fatwa-fatwa yang nyeleneh, seakan-akan agama itu hanya mainan, mau ngomong apa saja terserah mereka, bebas ya. Seperti tadi, apa dia bilang tadi? Kalau Tuhan saja boleh kita tidak beribadah kepadanya, apalagi maksiat, kenapa tidak boleh? Bayangkan ini kan ngeri seperti ini. Ya, ngeri. Ya. Tadi lagi mengatakan apa? LGBT boleh dan macam-macamnya. Ini semua fatwa-fatwa yang aneh yang kok bisa, kita bertanya kok bisa mereka berpemikiran demikian. Ternyata pemikiran mereka ini tersusun ya. Mereka punya syubhat-syubhat yang tertata rapi. Dan kebetulan disertasi saya S3 tentang masalah mereka, tentang pluralisme. Jadi alhamdulillah saya banyak bergaul dengan buku-buku mereka ya. Saya punya buku-buku mereka dan saya baca langsung dari buku-buku mereka. Saya tidak menukil dari orang kedua, tapi saya langsung baca buku-buku mereka. Seperti buku-bukunya Nur Khalis Majid, kemudian buku-bukunya Ulil Absar, buku-bukunya Abdul Muhsin Ghazali, ya, dan buku yang lain-lainnya, tokoh-tokoh liberal di tanah air kita. Dan pemikiran mereka sangat-sangat berbahaya, ya, sangat-sangat berbahaya. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan, ya, mohon maaf, ini kesimpulan saya, mereka itu adalah orang-orang munafik, ya, yang tidak suka dengan syariat Islam, ingin berlepas diri dari syariat Islam. Makanya mereka mengatakan mereka liberal, ingin lepas dari Islam. Ya, tapi KTP-nya tetap Islam. Itu masalahnya di situ. Ya, ya, ingin lepas tapi KTP-nya tetap apa? Islam. Baik. Apa syubhat-syubhat pemikiran mereka? Banyak syubhat-syubhat pemikiran mereka. Di antaranya yang saya rasa sangat penting, di antaranya pertama, misalnya mereka menganggap bahwasanya tidak ada suatu yang absolut, semua perkara adalah relatif, semua perkara adalah nisbi, tidak ada yang pasti, semuanya adalah nisbi dan relatif, ya. Sehingga tatkala kita berdialog dengan mereka, kemudian kita mengatakan
menurut Islam orang-orang musyrikin di neraka, orang-orang musyrikin salah, ya. Kata mereka, itu kan menurut pandanganmu. Jangan kau pandang suatu agama dengan kacamata agamamu. Gantilah kacamatamu dengan kacamata agama itu, ya. Karena semuanya adalah relatif, tidak ada yang absolut. Jangan kamu memonopoli kebenaran. Hai orang-orang Islam, jangan kalian monopoli kebenaran. Kebenaran berada di semua agama. Kata mereka juga, jangan kalian monopoli surga, ya. Surga itu luas, ya. Ya. Jangan hanya orang Islam aja yang mau surga. Nanti di akhirat ada surga muslimin, surga Nasrani, surga Yahudi, surga yang lainnya. Bisa saling kunjung-kunjungan di sana, ya. Jadi buat mereka tidak ada kebenaran yang absolut, ya. Apakah ini benar? Jawabannya tidak benar. Jawabannya tidak benar. Di antara bantahannya, kita katakan kepada mereka, banyak perkara-perkara di alam semesta ini yang disepakati akan keabsolutannya, disepakati akan kepastian kebenarannya, tidak ada khilaf di antara dua orang. Banyak perkara yang kita temui dalam kehidupan kita ini. Contohnya, matahari di atas, apakah ada khilaf? Tidak. Contohnya, satu itu adalah setengah dari dua. Ada perselisihan? Ada dua pendapat? Relatif? Ya. Tidak ada yang berbeda pendapat. Ya. Tidak ada berbeda pendapat. Ya. Banyak perkara-perkara yang kita sepakati. Contoh, api itu panas. Ya. Apa ada yang khilaf dalam masalah ini? Tanya orang liberal, api itu panas. Ente khilaf atau tidak? Tanya. Tanya lagi. Ini martel ini palu, kalau taruh di kepalamu dengan keras itu sakit. Ada khilaf atau tidak? Kalau dia bilang ada khilaf, coba, ya. Enggak ada khilaf. Banyak perkara yang tidak kita khilafkan. Kenapa ente bilang semua perkara harus relatif? Banyak perkara absolut. Justru kata para ulama, karena banyak perkara yang absolut maka bisa berjalan aturan. Ya, kalau tidak disepakati maka tidak akan jalan aturan. Contoh, ya, kita sepakat bahwasanya lampu merah itu demi kebaikan, ya. Seandainya orang mengatakan enggak apa-apa, langgar saja, ya. Gimana mau jalan aturan? Ya. Kita sepakat bahwasanya orang yang mencuri barang orang lain itu haram, tidak boleh. Saya rasa ini berlaku dalam seluruh agama, dalam seluruh pemikiran manusia. Tidak boleh ngambil barang orang lain. Ya, nanti kalau misalnya ada seorang ditangkap gara-gara dia mengambil barang orang lain, waktu ditangkap sama polisi kata dia kamu melanggar, kata sang pencuri, tunggu Pak, semua perkara relatif Pak. Menurutku apa, saya mencuri, menurut saya tidak, ya. Saya cuma minjem barang orang ini sampai waktu yang tidak ditentukan. Itu namanya nyolong dalam ya, kalau begitu caranya repot. Semuanya relatif, ya. Kalau semuanya dianggap relatif tidak akan berjalan. Maslahat di dunia ini tidak akan berjalan. Mesti ada perkara yang kita sepakati, baru kita berjalan di atas aturan tersebut. Memang ada aturan-aturan yang diperselisihkan, tapi masih banyak norma-norma kemanusiaan yang disepakati oleh manusia itu sendiri. Nilai-nilai kemanusiaan disepakati oleh manusia itu sendiri. Jadi pernyataan mereka semua relatif itu tidak benar. Paham? Baik. Di antara bantahan yang kedua berkaitan hal ini, kita katakan bahwasanya Anda mengatakan semuanya adalah relatif. Kalau begitu, terapkanlah kaidah ini pada kaidah Anda sendiri. Anda mengatakan Anda punya kaidah, segala sesuatu itu pasti apa? Relatif, enggak ada yang apa? Absolut. Segala sesuatu relatif dan tidak ada yang absolut. Kita bilang, kalau gitu terapkan kaidah ini pada kaidah Anda sendiri. Nah, kaidah Anda semuanya relatif, tidak ada yang absolut, itu juga relatif. Oke. Paham? Belum paham. Saya ulangi. Anda mengatakan tidak ada sesuatu pun yang absolut, semuanya apa? Relatif. Nah, kaidah Anda juga ini jangan diabsolutkan. Kaidah Anda ini juga apa? Relatif. Kenapa Anda paksakan? Ya. Kan menurut Anda itu semuanya relatif, menurut saya tidak benar itu. Paham? Berarti kaidah tersebut sudah jatuh sejak awalnya. Sudah gugur sejak awalnya. Karena kaidah tersebut ternyata juga relatif. Nah, kalau kaidah tersebut ternyata relatif, tidak boleh dijadikan sumber hukum. Tidak boleh menjadi patokan. Karena kaidah itu juga relatif. Baik. Ini syubhat yang sering mereka dengung-dengungkan. Ya, mereka mengatakan, ya akhi,
Kita nggak tahu kebenaran yang di mana. Nanti kalau kita sudah meninggal ketemu Allah, yang tahu kebenaran cuma Allah Subhanahu wa taala. Saya sepakat sama Anda, yang tahu kebenaran cuma Allah. Tapi kebenaran tersebut Allah tidak sembunyikan, Allah turunkan. Dalam Al-Qur'anul Karim, makanya Allah mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah sayang kepada kita. Ente kira Allah itu Tuhan ciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Kamu mau apa terserah kamu? Enggak benar seperti itu. Allah itu maha sayang kepada kita. Dia turunkan aturan untuk kebaikan kita. Dia jelaskan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kemudian dia mengatakan yang tahu kebenaran hanya Allah. Terus kapan ketahuannya? Nanti kalau kita sudah mati baru kita tahu. Repot seperti itu. Ya, kalau gitu ya hancur semuanya, hancur semua dakwah, semuanya tidak perlu. Ente tidak bisa bicara. Mau bicara apa-apa, yang ente sampaikan itu tidak benar. Yang benar yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Polisi seorang melanggar melanggar lampu merah, ditangkap. Oh, Pak polisi, yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Sini, tonjok kepalanya. Yang tahu kebenaran juga siapa? Allah. Padahal gitu, hancur semua dalam alam semesta. Yang tahu memang cuma Allah, tapi Allah turunkan dalam kitab sucinya dan juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Firanda Andirja mengkritisi pemikiran liberal dan pluralisme yang menganggap semua agama benar dan kebenaran bersifat relatif. Menurutnya, pandangan ini muncul dari filsafat yang menyatakan tidak ada kebenaran absolut dan segala sesuatu hanya relatif. Akibatnya, mereka menolak klaim kebenaran Islam dan memandang semua agama setara, bahkan berpendapat surga bisa dimiliki oleh semua agama. Ustadz Firanda Hafizahullah menolak pandangan ini dengan menunjukkan banyaknya hal absolut di dunia, seperti panasnya api, aturan lalu lintas atau larangan mencuri, yang menjadi kesepakatan universal. Jika semua hal dianggap relatif, tatanan kehidupan dan norma kemanusiaan tidak akan berjalan. Selain itu, klaim bahwa hanya Allah yang tahu kebenaran juga keliru, karena Allah telah menurunkan wahyu melalui Al-Quran dan Rasulullah untuk menjelaskan mana yang benar dan salah. Menurut Ustadz Firanda Hafizahullah, pemikiran liberal seperti ini sangat berbahaya dan berusaha melepaskan diri dari syariat Islam, meskipun mereka tetap mengaku sebagai Muslim. Ia menegaskan bahwa kebenaran mutlak telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam harus berpegang teguh pada wahyunya sebagai pedoman hidup. Demikian video yang dapat kami bagikan kali ini, semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.